Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 yang insya Allah nantinya akan menjadi siswa SMK Kitri Bakti ya. Baik, dikarenakan di Webex itu banyak kendalanya, delay dan hanya beberapa anak yang masuk, maka dari itu ibu jelasin PowerPoint-nya lewat video ini. Baik, silahkan nanti disimak ya. Untuk materi kali ini yaitu berkaitan dengan pengenalan kurikulum yang ada di SMK Kitri Bakti. Tentunya kalian masuk di SMK Kitri Bakti itu tidak semata-mata karena ikut teman atau ajakan teman ya, tetapi karena niat dari hati ingin belajar yang sungguh-sungguh di SMK Kitri Bakti. Dan tentunya yang namanya SMK dan SMA itu jauh berbeda. Kalau di SMK itu ada kejuruan, lain halnya di SMK, di SMA tidak ada kejuruan. Yang membedakan apa? Salah satunya kalau di SMK itu nanti kalian ada prakerin atau praktek kerja industri. Kalau di SMA nggak ada ya. Baik, ini sekilas tentang kurikulum yang ada di SMK Kitri Bakti. Di SMK Kitri Bakti ada 2 program keahlian. Yang pertama ada akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua ada teknik kendaraan ringan. Jadi setelah kalian fix masuk di SMK Kitri Bakti, jangan sampai salah memilih kejuruan nih ya. Karena ada 2. Kemudian kita lanjutkan kerangka dasar kurikulumnya. Pendidikan kejuruan itu apa sih tujuannya? Salah satunya adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak kalian, terutama juga keterampilan, karena di sini SMK kan, untuk nantinya kalian bisa lebih hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Misal kalian nanti mau lanjut kuliah pun tetap bisa, meskipun kalian sekolah kejuruan ya. Kemudian kita lanjutkan merujuk pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pun bahwasanya pendidikan menengah kejuruan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk mampu bekerja pada bidang tertentu. Pada intinya bahwa dengan adanya SMK itu nantinya dapat mencetak peserta didik yang sudah siap untuk bekerja. Adapun kalau diantara kalian nanti mau melanjutkan kuliah itu juga bisa banget ya. Kemudian, nah untuk kalian supaya bisa bekerja dengan mandiri, terampil, itu tentunya kalian juga harus punya bidang keahlian yang harus kalian kuasai. Nah, kalian sudah memilih program keahlian akuntansi, tentunya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus ya, supaya nantinya setelah kalian lulus itu punya bidang keahlian sebagai accounting yang profesional. Dan kalau kalian nih yang laki-laki memilih program keahlian di teknik kendaraan ringan, tentunya kalian harus belajar yang giat, yang tekun, yang sungguh-sungguh ya. Jangan hanya banyak main HP, kemudian banyakin nongkrong, jangan ya. Nih, mulai sekarang ibu tekankan, mumpung kalian masih kelas 10, belajarlah yang sungguh-sungguh ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah lulus akan bisa sebagai seorang teknisi yang handal, yang profesional. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk struktur kurikulum yang ada di SMK Kitri Bakti ini tentunya sedikit berbeda dengan yang ada di SMA ataupun di SMP waktu kalian belajar di SMP ya. Untuk mata pelajarannya sendiri itu ada wajib,
kemudian mata pelajaran muatan lokal, dan ada mata pelajaran kejuruan. Itu ya, dan tentunya beban belajarnya pun berbeda-beda. Yang pertama akan Ibu ulas tentang struktur kurikulum TKR. Nah, kalau kalian sudah download, di situ ada muatan nasional, muatan kewilayahan, ada peminatan kejuruan. Mulai dari kelas 10, 11, 12 sudah Ibu tulis ya. Muatan nasional ada pendidikan agama, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, sejarah, bahasa Inggris. Sedangkan kewilayahan ini ada seni budaya, PJOK, BTK, dan yang di sebelahnya itu udah ada jam-jamnya. Nah, ini adalah jam-jamnya. Kemudian untuk kejuruan di sini dasarnya ada SIMDIK, ada fisika, kimia. Sedangkan program keahlian karena kalian kelas 10, ini ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, semua serba otomotif ya. Kemudian nanti setelah kalian naik di kelas 11, ini beban belajarnya lebih berat lagi ya. Satu pelajaran itu ada 8 jam. Banyak ya. Ada pemeliharaan ringan, ada pemeliharaan sasis, pemeliharaan kelistrikan, ada kewirausahaan. Kemudian untuk kalian yang memilih program keahlian di akuntansi, ini muatan nasional sama kewilayahannya hampir sama. Yang membedakan di sini untuk akuntansi itu ditambah dengan bahasa Sunda. Kemudian kalau di TKR kenapa kok nggak ada bahasa Sunda? Itu karena keterbatasan gurunya ya. Tapi untuk tahun ini seandainya ada guru ya yang masih bisa menambah jam, nanti bisa ditambahkan bahasa Sunda untuk kejuruan atau program keahlian TKR. Kemudian untuk dasar bidang keahliannya ada SIMDIK, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA. Sedangkan program keahliannya yang harus kalian pelajari di kelas 10 itu ada etika profesi, spreadsheet itu nanti di komputer ya. Kemudian ada akuntansi dasar, perbankan dasar. Semua masih serba dasar karena kalian masih di kelas 10. Kemudian kita lanjutkan di kriteria penilaiannya. Kriteria penilaiannya apa saja sih yang ada di SMK Kiteri Bakti itu? Yang pertama afektif. Afektif itu terkait dengan sikap kalian. Kemudian psikomotorik itu dengan tingkah laku kalian. Kemudian kognitif itu dengan pemahaman kalian terhadap suatu materi. Kemudian dalam penilaian yang akan kalian lalui itu ada ulangan harian, ada UTS, ada UAS, kemudian praktek atau nantinya kalau di SMK itu prakrin ya. Kemudian ada penugasan. Semua itu harus kalian lewati, harus kalian lalui, baik itu ulangan harian, UTS, penugasan, UAS, semuanya harus dilalui, tidak ada yang dilewatkan. Artinya kalau ada satu penugasan atau dari kegiatan ini kalian kosong nilainya, otomatis tidak dapat naik kelas ya. Jadi semua kriteria penilaian ini harus kalian penuhi gitu ya. Next, kemudian untuk KKM-nya sendiri di kelas 10 untuk mata pelajaran A dan B. A dan B itu adalah muatan wajib dan muatan kewilayahan yang ada bahasa Indonesia dan lain. Bisa kalian buka lagi filenya, materinya ya. Itu nilai paling kecil yaitu 70. Sedangkan dasar keahlian atau yang ada di kelompok mata pelajaran C nilainya minimal 71 itu di semester 1. Sedangkan nanti saat kalian di semester 2 itu harus naik nilainya. Untuk kelompok A dan B
minimal kalian harus punya nilai 72. Sedangkan di kelompok C minimal 73. Berjenjang sampai nanti kalian di kelas 12 ya. Jadi nilai itu tidak stagnan di angka 70 atau 71, tetapi berjenjang. Bahkan di kelas 12 atau kelas 3 itu harus bisa mencapai 76 untuk kelompok A dan B, dan kelompok C harus bisa mencapai 77. Kalau tidak bisa mencapai bagaimana, Bu? Harus remedial sampai tuntas ya. Harus remedial sampai tuntas. Kemudian untuk kriteria kenaikan kelas. Pengen nggak naik kelas? Kalau pengen, kalian harus memperhatikan beberapa poin-poin penting yang sudah Ibu tulis. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Ya, itu wajib kalian ikuti. Kemudian yang kedua, untuk sikap ini minimal nilainya sekurang-kurangnya B. Baik ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler terutama di bidang kepramukaan itu juga nilainya sekurang-kurangnya baik. Nanti ada beberapa ekstra yang dapat kalian pilih. Selain kepramukaan pun ada yang lain. Barangkali itu nanti Pak Idris Al-Ayubi SPD ya yang akan menjelaskan ada berapa macam ekstrasi yang ada di SMK Fitri Bakti. Kemudian selain yang ketiga tadi, untuk mata pelajaran kelompok A, B, dan C1 itu tidak boleh melebihi 2 nilai yang di bawah predikat D atau yang tidak mencapai KKM ya, tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM atau predikatnya D. Kemudian yang keempat, untuk mata pelajaran yang kelompok C2 dan C3, C2 dan C3 itu adanya di kelas 11 dan kelas 12. Itu juga sama, tidak ada yang boleh di bawah D atau di bawah KKM. Kemudian nih yang paling akhir yang perlu kalian perhatikan, untuk kehadiran maksimal 15% tanpa keterangan. Tanpa keterangannya maksimal hanya 15%. Di atas 15% siap-siap untuk ditindaklanjuti atau bahkan silahkan kalian untuk memilih keluar dari SMK Fitri Bakti ya. Makanya diusahakan untuk selalu hadir di sekolah. Seumpama izin sakit harus ada surat atau pemberitahuan ke wali kelas atau kepada guru piket ya. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian di akhir sesi ini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab, yaitu menurut kalian bagaimana sih cara belajar yang efektif itu ya. Untuk jawabannya silakan kalian tulis di lembar kertas, kemudian fotokan, share di grup MPLS. Jawabannya tidak perlu mencontek atau berdiskusi dengan temannya, cukup kalian jawab sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing ya. Adapun pertanyaan silakan kalian tulis di grup MPLS. Gitu ya. Demikian dari Ibu. Selamat belajar di SMK Fitri Bakti. Sukses selalu untuk kalian, dan Ibu minta selalu taati tata tertib aturan yang ada di SMK Fitri Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.